Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Om Obe di kesempatan hari ini spesial 17 Agustus 2021, Hari Kemerdekaan kita, analisa saham untuk besok 18 Agustus 2021. Gimana ISG-nya? Semakin suram ya untuk eh, sebagian besar dari kita, apalagi khususnya megang-megang saham-saham pilihan yang udah sering banget kita rekom, sering banget kita bahas di grup pada tumbang. Nah, ISG lanjut sampai koreksi sampai berapa? Nanti kita coba cek chartnya. Lalu saham-saham mana aja sih yang masih bisa kita copet? Nanti saya akan berikan watchlist untuk besok 18 Agustus. Nah, sebelum itu untuk stock pick tinggal 5 ya teman-teman ya. Banyak yang sudah kita lepas kita lepas kawalan, ada yang hit target, ya sebagian besar sih yang kemarin saya share. Sebagai besar hit target, tapi ada juga yang cut loss MMLP. Nah, jadi so far seperti MK, Stack kita lepas kawalan, tapi untuk menu sore MK kemarin kita buat copet buat besok ya. Apakah bisa sampai 12.500 atau even more, nanti kita lihat untuk perdagangan besok hari Rabu. Nah, kita bahas dulu stock pick yang tersisa tinggal 5 ini ya. Nanti malam saya coba screening apakah ada yang bisa masuk untuk swing, tapi lebih baik kalau kalau dari saya sih saya sarankan untuk wait and see sih, khususnya untuk yang swing. Jadi kita coba yang bisa dicopet-copet, tapi kalau nggak bisa mending simpen aja kayak sekalian. Yang sekarang ARB coba kurangin muatan. Ingat kita nggak tahu ini ARB sampai kapan, banyak yang udah patah tren, banyak yang membuat swing low, jadi hati-hati. Lebih baik kurangi muatan, nanti kita balik lagi di area bawah gitu. Kita cari titik entry yang lain. Nah, pertama kita bahas dulu untuk topik-topik yang tersisa. Oke. Yang pertama BBKP dulu ya. Nah, BBKP sebenarnya lucu ya di antara saham-saham lain. Menurut saya BBKP masih membentuk polanya. Kelihatan breakout ya. Coba kita lihat time frame lebih pendek. Nah, ini kan mulai kelihatan breakout nih. Volumenya sih oke ya, kalau menurut saya ya. Volume breakoutnya ya oke, di atas dari volume sebelumnya. Tapi kita tetap tunggu konfirmasi apakah dia benar-benar bisa break atau malah masuk lagi ke dalam jadi false break gitu, false breakout. Nah, untuk yang belum entry mungkin bisa entry di area kalau masih kebagian ya di 615, baik di area 615, target 645 dulu, 645 sampai 660. Target kita 720 di atas itu. Setelah 720 kalau berhasil nutup gap, target selanjutnya bisa jauh. Itu untuk BPKP. Ada beritanya Asabri mau keluar ya dari BBKP ya. Di nanti di 20-an Agustus, mungkin kalau udah full dikendalikan sama asing, nah ini mungkin bisa terbang nih seperti BBYB nih. Dari trennya sih sebenarnya udah lucu ya, bikin bullish flag, tapi ya overall masih di atas. Belum ada, kita juga bilang belum bisa konfirmasi dia breakout juga sebenarnya. Tapi dia bikin lower high, lower high, lower high, lower high. Ini ada trennya jelas di sini, di bawah sini. BBKP so far real good. Lalu ada Bang Mantul dari 3650. Nah, ini lucu nih. Lucu kalau dia di atas ya 3720 sebenarnya udah oke sih kalau dia masih bertahan di 3720. Tapi selagi dia masih di atas 3650, kita tetap hold untuk banknya. Apakah bisa kena guyur? Sedikit lebih susah kali ya. Karena ini lumayan strong, tapi tetap ya kita waspada, hati-hati sama koreksi. Kalau dia koreksi di bawah 3650 kita out. Karena mungkin kalau jebol 3650 target penurunannya 3550, lalu ada 3450 gitu. Itu untuk banknya. Tapi baik lagi ya, kalian udah entry di berapa? Kalau kalian juga ini saya sebenarnya taruh titik atasan juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari titik area buy-nya ya, paling 3% sampai 5%.
Tapi kalau teman-teman mau average lagi di bawah, atur atau bikin plan-nya masing-masing juga bisa sih untuk bank. So far ini masih uptrend banget dari 8 Juni. 8 Juni ini masih uptrend majornya. Gitu. Itu untuk banknya. Lalu berikutnya BBTN. BBTN masih saham lambat tapi overall masih ketahan. Masih udah berkali-kali dites 1340, kuat, masih kuat. Hari ini masih di area buy. Jadi teman-teman yang mau spekulasi di BBTN silahkan masih di area buy. Tuh. Lalu selanjutnya JSMR sebenarnya sama. Ini swing yang agak panjang. Ini masih di area buy. Tapi kecenderungan dia bikin lower low ya. Lower high, jadi hati-hati. Jadi kalau besok dia nggak naik lagi, nggak naik dari 3.800, saya akan mempertimbangkan untuk kita coba SOS atau BP gitu. Jadi kita nggak tunggu sampai titik 3650, jadi kita lepas kawalan. Saya dari trennya kelihatannya mulai agak mengkhawatirkan. Gitu. Ini takutnya membentuk inverted cup and handle kebalik ya, cup and handle kebalik. Itu sih kalau dari saya. Lalu kota. Untuk kotanya so far masih jalan ya di saat ISG-nya tumbang, tapi kota masih jalan. Dia kemarin sempat tes support inverted head and shoulder-nya naik di 194, target selanjutnya di 222 untuk kotanya. So far masih good sih. Dan dia closing di 194 itu di high di tanggal 5 sampai 6 Agustus. Menurut saya ini good banget buat kota. Oke, tapi kalau yang belum masuk mungkin bisa beli di area 190, 183, 173. Piramid aja. Gitu. Oke, selain kota tadi SNLK juga belum. Ini terakhir. Untuk SNLK masih di area buy, masih bertahan juga dengan guncangan ISG, masih di area buy. Jadi teman-teman yang mau spekulasi di SNLK masih bisa masuk di 1125 sampai 1170. Tetap kita pasang cut loss di 1070, target 1260 1335. Kalau bisa 1590 ini lucu banget. Tapi so far dari volume sih masih oke-oke aja ya. Emang gini kan dia bentuknya volumenya. Gitu. Itu untuk SNLK. Oke, watchlistnya cuma tinggal itu iya, stock picknya cuma tinggal itu aja. Oh ini ketinggalan aja SMR ya. Nanti sisanya kalau emang ada yang menarik buat saya, itu nanti saya masukin ke stock pick. Lalu untuk watchlist ini nggak terlalu banyak buat besok. Yang saham-saham pilihan, saham-saham yang LQ lah, yang big caps, menurut saya paling BBCA ya. Paling tinggal BBCA yang menurut saya masih menarik. Sisanya kita wait and see dulu. Untuk gorengannya juga makin dikit. Tinggal Aldo, BBKP, DMMX, Mari. Nah untuk kolesterolnya ini yang masih banyak. Nggak banyak sih. Ini cuma 20-an aja. Jadi emang dikit ya, banyak banget saham-saham yang koreksinya lumayan dalam. Contoh, ya kak, contoh yang kita sering bahas kan agro ya. Nih agro itu seperti yang kemarin saya bilang, saya takut dia bikin dead cat bounce. Saya sebenarnya tunggu di atas 2520 tapi nggak kuat, turun lagi. Koreksi sampai berapa? Kalau dia tembus dari 2130, target selanjutnya ya daerah sini, 1880. 180, 160. Jadi lumayan sih. Dan agro punya tren, dia kalau naiknya kencang turunnya juga kencang. Jadi hati-hati buat agronya. Lalu seperti ESA, ini ESA juga kena guyur dan koreksinya jeblos lagi dari 374. Menurut saya ini krusial sih, 374 itu krusial. Jadi kalau yang masih hold harusnya udah di cut loss dari zaman ini lah. Harusnya di sini tuh udah tawan cut loss di sini. Harusnya di daerah sini udah cut loss. Jangan sampai ikut keseret dari 440-an ke 364. Itu jauh loh. Lalu BBYB juga ARB ya. ARB paling tungguin lagi. Kayak ini kan ARB tapi besoknya mantul. Eh, mung ya kalau kayak gini sih menurut saya coba kita tunggu lagi ya di 360. Ya sekitar 1365 sampai 1380. Tapi kalau dia nggak mantul lagi mungkin akan koreksi ke area
11.000. Itu untuk BBB. Nah, nanti untuk sisa-sisanya saham-saham mana yang mau kita bahas bareng, nanti silahkan tanya nanti malam di live Q&A jam 8 malam di live di YouTube juga gitu. Oke, nah sekarang saya akan coba bahas topik-topiknya. Watchlist, sorry. Ini watchlistnya di screenshot atau dicatat boleh. Oke, nah sekarang saya coba masuk mulai dari Besim. Nah, untuk Besim lucu sebenarnya. Dia mantul di EMA 20, tapi hati-hati mungkin aja dead cat bounce sebenarnya. Buat copet aja besok. Saran saya jangan buat di swing gitu. Lucu sih. Closingnya juga lucu karena di atas 11.05 kalau saya untuk Besim. Ini lucu. Lalu Aldo boleh kita bahas. Untuk Aldonya dia ada di sini ada seperti resistance trennya ya di sini. Jadi hati-hati kalau dia nggak bisa naik lagi. Kalau nggak bisa jebol dari resistnya hati-hati. Tapi kalau kita lihat dari pendeknya, apakah dia akan membentuk symmetrical triangle atau bullish pennant? Mungkin atau inverted atau ya inverted head and shoulder juga bisa di sini. Targetnya ya bisa 80 885. Tapi untuk Aldo saya lepas kawan dulu gitu sih. Kita mulai kurang-kurang yang udah profit kita taking profit dulu aja. Karena market yang kondusif. BBKP tadi udah dibahas. Untuk Diva copet aja juga. Kalau mau beli mungkin di area sini paling aman sebenarnya beli di EMA 20 sih. Tapi kelihatannya mau mantul lagi sih. Coba kita lihat daily-nya. Oh, daily nggak kelihatan ya. Nah, untuk Diva sebenarnya bisa beli buy di 14.30 sampai 5.000, tapi buat copet aja sih sebenarnya. Volume sih oke ya. Volume oke. Jadi besok masih ada kemungkinan naik lagi. Lalu DMMS juga bisa beli di pas merah, jual pas hijau. Terus masih terus meningkat ya dan membentuk all time high lagi ya. Oh enggak. All time high dia di 3.400, sekarang 3.370, dikit lagi all time high. Jadi kalau mau buy on breakout silakan beli jika tembus 3.400 atau beli saat koreksi. Mungkin koreksi di area 3260. Lumayan. Di DPR juga buat copet aja. Tapi so far dia bikin higher high, jadi menurut saya masih oke. Volume-nya udah mulai melemah, jadi be careful. Kalau mau coba beli pas koreksi aja di area 222 atau 222 sampai 228. Gitu. Kalau mau swing ya, tunggu bawah, siapa tahu nanti mantul lagi naik. Tapi cut loss saya di ARB kalau beli di 228. Tapi kalau belinya di atas di Fuco, hati-hati. Gitu IBR-nya. Untuk kota tadi udah dibahas. Nah, untuk Mari sebenarnya menurut saya trennya sih masih oke. Dia kemarin sempat hit target 2 stok pick kita. Tapi saya lepas kawan dulu, kita taking profit dulu aja, amanin cuannya. Nah, sekarang untuk Mari menurut saya sih masih oke ya. Dia masih bikin higher low. Masih bikin lower high, sorry. Masih lower high di sini, di sini, di sini. Nah, sekarang mungkin aja lower high berikutnya di sekitar 530. Jadi kalau emang teman-teman masih percaya Mari akan naik, beli aja di 530, jual dulu di 565. Lumayan 5%. Itu Marinya. Lalu untuk MKS menu sore kita kemarin kita pasang cut loss saya di sini 11.800 juga bisa atau 11.800 saja boleh jadiin titik cut loss. Target masih 12,5, kalau tembus dari 12,5 dan sangat strong uptrend bisa ke 15.000. Jauh sekali ya 15.000. Oh, udah ditandain. Tapi buat copet aja sih, Mari. Nah, untuk MCAS-nya. So far lucu ya, dia masih taat banget sama EMA 20-nya. That's why saya rekom untuk jadi menu sore. Tapi tetap ya disiplin ya, kalau jebol dari 11.800 lebih back out dulu. Untuk MLIA so far masih oke. Ini kebiasaan lihat time frame pendek ya. Mungkin ini bakal bantu lagi. Ya, dari candle-nya lucu ya. Dia ARB kemarin, terus rebound di emang resistennya cup and handle lucu banget. Mungkin kalau mau buy di area sini 1375. Iya, ini cup handle-nya gede, lumayan gede ya.
buy di 1375, cut loss-nya aja di area 1290 kejauhan ya. Ya, ya lumayan jauh sih. 1290 lah. Atau buy on breakout aja kalau dia breakout dari area ini 1440. Kalau dia tembus 1440 lucu bisa ke 1555. Itu untuk ML-nya. Ini lucu, so. Lucu. Dia tes dari ini cup and handle-nya. Ini kan cup and handle. Tuh. MC lucu, dia mantul di uptrend channel-nya. Bisa spekulasi buy di area sini 500, area psikologis, target 585, 605, terjauh ya 730 lah MC-nya. Lucu sih. Dia taat banget sama trend channelnya gitu. Untuk MTDL lucu kalau dia mantul. Kalau mau buy silahkan di weakness sekarang lagi di support. Pasang aja cut loss jika jebol dari 2530. Ini MTDL tuh tipe yang taat ya sama EMA 20-nya ya. Jadi kalau dia EMA 20 kuat di atas akan mantul, dan mantulnya lumayan ya. Sampai puncaknya pas ARA. Baru besoknya ARB gitu. Itu ya untuk MTDL ya. Lucu sih. Untuk NFCX ini copet aja ini udah terlalu tinggi buat saya sebenarnya. Tapi lihat dari candlenya bikin inside bar, coba mungkin kita lihat dari time frame pendek atau ada pola tertentu. Belum saya nggak terlalu lihat ada pola ya. Tapi kayaknya mau naik kalau dari saya. Dia masih bertahan di atas EMA 20-nya untuk time frame pendeknya. Paling kalau mau coba buy di area 12.600. Terus di sini juga ada support 12.400, target di area ini aja dulu 13.500. Tapi ini buat copet sih sebenarnya kalau saya saranin gitu. Oke, itu NFCS-nya. Untuk run juga copet aja. Hati-hati ya, candle atas tipis, candle bawah tipis, tapi so far dia buat lucu nih. Coba kita lihat time frame pendeknya ya. Untuk range apakah dia membuat symmetrical ascending triangle nggak terlalu kelihatan sebenarnya ya. Tapi so far dia bikin higher low. Jadi kalau mau coba buy di area sini 1745. Cut loss aja di kalau mau pendek 1685 aja cut loss. Nah, untuk targetnya berapa? Targetnya mungkin ke area sini. 1970 sampai 2000. Itu untuk MLIA-nya. Sorry, untuk range-nya. Oke. Tag ini buat copet juga, volumenya sebenarnya masih oke buat naik. ARB tapi ternyata tiba-tiba dinaikin lagi. Apakah ini bisa lanjut? Menurut saya sih bisa. Kalau dia tembus dari 6475. Nah, buat teman-teman yang mau copet mungkin tunggu breakout dari 6475. Tapi kalau untuk swing terlalu bahaya ya. Harusnya belinya di area bawah sini. Di area 3400. Udah cuan kaleng-kaleng gitu. Lanjut Tefas juga seperti yang saya bilang udah mulai melemah, hati-hati dari volumenya juga kelihatan. Ini round koreksi sebenarnya candle ini. Ini round koreksi, jadi kemungkinan kalau dia nggak kuat di atas 8250 lebih baik out aja. Kalau yang punya ya, tapi kalau belum punya tunggu dia tembus dari 8250. Iya. Oke, itu untuk Tefasnya. Lalu Wins. Ini mungkin salah satu saham perkapalan yang masih jalan uget-uget sejak seminggu kemarin. Ini lucu kalau dia breakout dari 140. Ya, kalau dia breakout dari 140, target 148, 148 sampai 153. Kalau dia tembus dari 153, lucu banget. Nah, ya target kalau tembus ya ke 160 dapat lah, 160, 161. Kalau tembus lagi baru sangat lucu. Karena dia punya sejarah pernah di area 200-an. Gitu. Itu untuk winsnya. Mungkin sekarang uh, lagi akumulasi naik tinggal jeder gitu untuk winsnya. Terakhir gold
gold buat cepet aja juga, volume transaksinya kecil jadi hati-hati yang nggak kebiasa transaksi di cuma berapa lot, jauhin aja nggak apa-apa. Paling kalau mau coba beli di area 470 ini kuat. Berarti ARB ya. Ya 470. Di sekitar 470. 470 sampai 490 lah. Itu bisa cicil di situ kalau untuk swing. Tapi untuk gold biasanya buat copet aja sih. Paling itu aja untuk watchlist buat besok 18 Agustus. Semoga market lebih cepat kondusif. Nanti kalau ada teman-teman yang mau konsultasi, mau ada pertanyaan secara teknikal atau mau nanya plannya gimana atau mau spekulasi bisa naik atau turun sampai seberapa jauh, nanti silakan ditanya pas live Q&A nanti malam. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Dadah.